What's up guys, kembali lagi bersama Jaywardana di sini. Oke guys, hari ini aku akan membahas atau menjawab pertanyaan dari para teman-teman ya guys. Jadi ada salah satu teman kita yang nanya, "Bang, tutorial install drivernya dong," katanya. Oke guys, aku mau jelaskan dulu untuk istilah driver pada Hackintosh. Itu bukan driver guys namanya, tetapi ada nama lain. Nama itu adalah KEX. Oke, KUXT, KEX, yang artinya itu sama dengan driver. Sederhananya KEX itu driver di dunia Windows, tetapi KEX dibutuhkan oleh hardware untuk bisa berkomunikasi dengan OS, dalam hal ini Mac OS X. Secara umum, Mac OS X sudah menyertakan banyak KEX untuk mendukung berbagai macam hardware. Oke, jadi KEX dari Mac OS X itu sudah ada guys, sudah ada, tetapi itu hanya hardware yang biasa dipakai di real Mac. Contoh, kita pakai laptop biasa, laptop Intel i3 lah gitu kan, i3, kemudian spesifikasi kita itu nggak sama dengan real Mac, sesuai dengan nggak sama dengan keluarnya Apple. Jadi kita perlu yang namanya KEX untuk mensupport hardware yang kita miliki. Contohnya kayak GPU, grafik gitu ya, contohnya kayak audio, kemudian USB, WiFi mungkin. Nah, itu gunanya KEX guys. Jadi aku mengutip dari di sini websitenya wahyuwardana.ilearning.me. Oke, thanks Bang Wahyu. Aku ulas sedikit. Jadi di sini lengkap ya guys, istilah-istilah dalam Hackintosh itu. Ada bootloader. Oke, bootloader itu program khusus untuk boot operating system. Makanya itu bootloader itu ada banyak. Kemarin aku jelasin di videoku sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, cek dulu ya guys, karena di situ aku terangkan apa itu Hackintosh dan apa saja yang bisa bootloader yang menyediakan untuk Hackintosh, dan yang 3 diantaranya yang ternama yaitu Clover bootloader, OpenCore bootloader, kemudian dengan Olarilla bootloader guys. Jadi 3 ini banyak sekali tutorialnya di YouTube, termasuk tutorialku kemarin. Bagi kalian yang spesifikasinya chipsetnya Intel, bisa mampir ke videoku yang baru aku upload itu guys. Itu tutorialnya lumayan lengkap ya guys, kalian bisa lihat di sana. Kemudian kernel, inti dari operating system. Oke, mungkin KEX itu kernel extension atau driver guys. Kemudian SLA itu singkatan dari System Library Extension. Oke. Kemudian EE, extra extension, lokasi folder yang dibuat oleh Chameleon. Oke, kita nggak pakai itu. Untuk EV itu apa sih kepanjangannya? Extensible Firmware Interface. Jadi sistem software yang menggabungkan OS dan firmware platform membantu OS X untuk mengenal device pada sistem Hackintosh. Oke guys, jadi itu permisalan. Dan kemudian DSDT dan SSDT guys. Tetapi di sini ada penjelasan dari website ini, cuman ada DSDT guys. DSDT itu adalah differentiated system description table. Oke, ini biasanya ada di bagian ACPI dari BIOS atau komputer guys. Oke guys, jadi aku langsung kasih tahu bagaimana cara menginstal KEX ini. Aku secara pribadi biasanya menggunakan KEX Wizard. Kalian bisa download di Google. Kalian Google aja KEX Wizard. Kalian bisa download di hackintosher.com juga ada. Kemudian ini aplikasi tools untuk menginstal KEX-nya ya guys. Jadi oke, untuk selanjutnya adalah KEX Utility. Aku biasanya menggunakan KEX Utility juga guys sebagai penginstal KEX, atau ini untuk menginstal driver. Jadi kayak gini guys,
kalian buka Kex Utility, kemudian kalian drag ke aplikasi Kex Utility ini guys. Jadi aku kasih contoh ya. Contoh aku mau install Intel Mouse Internet ini untuk kabelan ya guys. Nah, kalian tinggal seret kayak gini guys. Kalian tinggal seret kayak gini, dia nanti akan otomatis kalian lepas, dia otomatis akan menginstal driver itu guys. Oke, jadi paham ya guys. Jadi nanti setelah dia akan proses, ditunggu aja guys, nanti dia akan memberikan konfirmasi password. Kalau sesuai dengan Kex-nya berhasil, dia akan meminta password. Oke, untuk aplikasinya Kex Utility, kemudian ada juga Kex Widget guys. Cuman aku pribadi lebih banyak menggunakan si Kex Widget. Untuk di Kex Widget kalian bisa install Kex tuh dengan cara di installation sini guys. Dengan cara sama guys, seperti tadi, kalian drag aja Kex-nya. Contoh seperti ini, kalian drag langsung ke dalam ininya guys, seperti itu guys. Jadi langsung klik install, tapi pilih dulu hard disk kalian nih targetnya guys. Hard diskku namanya Jaya ya, otomatis aku installnya di hard diskku guys. Oke guys, seperti itu, karena aku nggak ada install macam-macam. Dan juga kalian harus lebih rajin guys dalam Hackintosh ini, nggak ada yang instan. Kalian harus rajin, kerja keras untuk mencari drivernya guys. Oke guys, untuk saran driver apa aja bang yang diperlukan untuk Hackintosh? Oke, yang opsi pertama yang aku bisa kasih opsi pertama yang bisa recommended itu adalah file AVI yang sudah orang kasih. Kan itu ada biasanya orang kasih file AVI. Contoh kalau kalian masuk di Tony Max X86, itu dia ada mereview hasil Hackintoshnya. Contoh di laptop AMD Ryzen atau Intel Kaby Lake atau Whiskey Lake segala macem, i5 prosesor apa, kalian tinggal search di sini Hackintosh, contohnya Mojave on Asus berapa contohnya laptop kalian, bisa kalian search di sini. Nanti banyak guys akan timbul macam-macam Asus. Kalian pilih judul yang sangat spesifik, guide yang di mukanya itu ada guide seperti ini guys. Jadi kalian klik, ini menggunakan Asus ZenBook. Nah, di sini lengkap guys. Aku tidak buat akun di Tony Max, tapi ini lengkap. Jadi kalian bisa lihat. Oke, ini BIOS setting. Di sini juga lengkap. What I got working, NVRAM, full graphic, keyboard, sound, screen brightness control, battery indicator, touchpad, app store. Oke guys, dia berhasil semuanya ya guys. Kita lihat di sini 1,5 Intel Core M3, 8GB Intel HD 515-15366. Wow, amazing. Oke guys, dia berhasil membuat Hackintosh. Jadi apa saja yang dia punya Kex-nya kalian bisa lihat. Oke, di sini dia kasih tahu nih guys, getting battery status working. You will need learn how to patch the SDT. Itu penting guys untuk patch the SDT. Kemudian secara umum apa saja yang diperlukan untuk Kex itu facsmc.kex. Ini sangat penting ya guys. facsmc.kex ini kalian download. Kemudian Lilukex ini juga kalian download. USB inject all Kex kalian download juga. Kemudian Intel Mouse Internet kalian download juga. Dan ini biasanya opsi ya untuk Realtek. Kemudian Atroz ini opsi. Kalau WiFi card kalian disupport oleh macOS
tipenya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Apple, itu bisa jadi support guys. Intel Graphic Fix Up ini biasanya untuk memperbaiki display kalian. Dia biasanya kalau displaynya nggak support itu akan terdeteksi 4 MB kalau enggak 7 MB guys. Jadi kalian perlu memfix namanya grafik. Akan kubuatkan tutorialnya nanti guys. Jadi ketika kalian mengenai Mac di sininya akan tertulis 7 MB kalau enggak 8 MB gitu. Kalau enggak 4 MB gitu guys. Jadi whatever green juga penting ya guys. Jadi Lilu, Vex SMC, whatever green, kemudian Apple ALC untuk audio, Intel Mousy Internet, itu saja guys. Jadi itu aja dulu kalian gunakan. Nanti selebihnya kalian cari lagi guys untuk apa sih, grafik, untuk apa, wifi kalian bisa coba-coba, tapi usahakan kalian paham dulu ya guys, guna Kex itu untuk apa. Jadi kalian nggak salah asal install. Jadi kalau kalian asal install itu kan beresiko nggak bisa booting guys. Untuk kalau Kexnya salah itu resikonya kalian nggak bisa booting ke menunya macOS X kalian lagi, nggak bisa masuk Hackintosh lagi karena itu akan kernel Panic. Oke guys, jadi sampai di sini dulu, mungkin kepanjangan videonya, nanti kita sambung lagi. Jadi tutorial cara menginstal Kex itu menggunakan Kex Wizard, kemudian pakai Kex Utility juga guys. Jadi kalian tinggal drag aja ke aplikasinya. Oke guys, itu aja dulu untuk Kex. Apa aja yang aku gunakan, aku menggunakan Kex. Kalian bisa lihat Kex yang aku gunakan ya guys. Ini untuk Intel HD 4200, tipe laptopku Toshiba Z10T guys. Kalau kalian udah bisa dapat Kex yang aku gunakan ini, kalian bisa, yang aku gunakan banyak guys, gak banyak banget juga. SCPI Battery Manager, AirPod Broadcom Fix Up, Apple SDA Disable untuk audio, Apple Intel KBL Graphics untuk graphics, Broadcom Firmware Revo. Aku yang ini kurang tahu dah, ini soalnya udah tersedia waktu aku install Naires Hackintosh. Kemudian Intel Face CEE ID Intel HD Graphics untuk grafik. Oke guys, itu kalian bisa cari tahu ini. Kalian bisa capture apa saja yang kugunakan. Tidak hanya itu guys, kalian setelah mendapatkan Kex, kalian penting yang namanya dapat config.files ini guys. Karena tanpa config.files yang sesuai dengan laptop kalian, semuanya akan amburadul guys. Audionya nggak kerja, kemudian grafiknya nggak kerja, ya banyak lah pokoknya yang nggak kerja kalau kalian confignya salah. Oke guys, jadi itu aja dulu guys yang aku kasih tahu, kasih saran. Kemudian kalau kalian ada yang ditanyakan, silahkan komen-komen di bawah guys. Aku akan siap menjawab dan membantu guys kalau itu aku tahu ya guys. Oke, aku Jaya Wardana pamit undur diri dulu guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.